Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas tentang fisika inti. Pada materi fisika inti yang akan saya bahas kali ini, pada pertemuan 3 ini masih pada tahap teori atom. Teori atom yang digagaskan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Sebelumnya di pertemuan kedua saya sudah menggagas tentang teori atom menurut Ernest Rutherford, di mana Ernest Rutherford menggagaskan bahwa inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Hal itu diungkapkan melalui percobaan sinar alfa yang ditembakkan di dalam sebuah lempeng emas. Nah, menurut Niels Bohr, ia menggagaskan agak berbeda dengan Ernest Rutherford tentang kulit atom. Kulit atom itu adalah struktur yang mengelilingi inti atom. Jadi di luar inti atom itulah yang disebut kulit atom. Nah, seperti dalam eksperimennya seperti ini. Di dalam ini adalah inti atom dan di luarnya ini disebut kulit atom. Nah, Ernest Rutherford sebelumnya menggagaskan bahwa inti atom dikelilingi oleh elektron. Namun, ia tidak mampu menggagaskan menjawab pertanyaan bagaimana elektron ini bisa berpindah dari lintasannya. Saat dilakukan eksperimen, elektron yang diamatinya itu bergerak bebas dan ujung-ujungnya akan lari ke dalam inti karena dia hampir tidak memiliki lintasan. Nah, dari situ ketika elektron jatuh kepada inti, maka kembali ke teori dari J.J. Thomson bahwa inti atom itu atau atom itu bersifat netral. Namun sebenarnya dalam eksperimen yang dilakukan Ernest Rutherford itu tidak ada kesalahan. Eksperimen yang dilakukannya benar. Hanya saja elektron tersebut bergerak menuju inti atom, bahkan keluar dari inti atom karena ditembakkan oleh sinar alfa. Sinar alfa itu kemarin digagaskan bermuatan positif. Otomatis ia memiliki energi untuk memindahkan elektron ini. Energi dari sinar alfa itu sangat besar sehingga elektron ini bisa terlepas dari kulit atom. Nah, pembahasan tentang energi akan saya bahas berikutnya. Apa yang dimaksud dengan energi ikat inti? Nah, pada eksperimen daripada Niels Bohr kali ini, ia berfokus kepada kulit atom itu sendiri. Jadi teori tentang inti atom itu yang diterima adalah teori dari Ernest Rutherford. Untuk Niels Bohr, teorinya yang diterima untuk menggagaskan tentang kulit atom. Nah, kulit atom itu adalah elektron yang mengelilingi inti. Nah, teori atom Niels Bohr ini dikenal dengan teori dengan spektrum garis. Karena elektron itu memiliki lintasan. Di sini dikatakan bahwa spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Elektron itu memiliki lintasan. Nah, ketika elektron ini berada pada lintasan tertentu, dia memiliki energi tertentu juga. Energinya terbatas untuk berada pada lintasan ini. Elektron ini akan terlepas jika menerima energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron dari energi ikat intinya, energi yang mengelilingi kulit ini, kulit atom maksudnya. Nah, pada percobaan yang dilakukan Ernest Rutherford dapat dijelaskan bahwa energi yang berada pada sinar alfa yang diberikan, yang ditembakkan kepada lempeng emas itu memiliki nilai yang sangat besar atau memiliki energi yang sangat besar untuk melepaskan
elektron daripada lintasannya. Oke, itu tentang eksperimen daripada Niels Bohr. Sehingga dapat dirumuskan bahwa menurut Niels Bohr, dalam atom terdapat lintasan stasioner pada tingkat energi tertentu, sebagai tempat elektron dapat beredar mengitari inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Karena elektron berada pada lintasan tertentu, maka dia tidak melepaskan energi ataupun menyerap energi karena tetap berada pada lintasannya. Tapi sebenarnya teori ini ada konsep jika tidak menerima energi dari luar seperti sinar alfa atau gamma dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kulit atom. Jadi inti atom ini kan yang berada di dalam sini. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, yang mengelilingi inti atom inilah yang disebut sebagai kulit atom. Ada kulit pertama disebut N1, kulit kedua disebut N2, kulit ketiga disebut N3, dan seterusnya. Kulit 1 biasa disebut dengan kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi kulit kelima mungkin NO, kulit ke O. Jadi bukan hanya 4 kulit ya. Jadi inti atom itu tak terhingga berapa sampai berapa dari suatu atom, tergantung dari atom itu sendiri. Namun di sini hanya dijelaskan 4 karena biar tidak terlalu banyak yang dituliskan, sehingga dijabarkan bahwa kulit keempat itu adalah kulit ke N dan seterusnya. Pada keadaan normal, tanpa pengaruh luar, elektron menempati tingkat energi terendah, ground state. Jadi dia berada pada energi terendahnya. Energi terendahnya adalah energi yang tetap pada lintasannya. Nah, kelemahan daripada Niels Bohr ini yang dilakukannya hanya berfokus kepada kulit atom. Jadi, penjabaran tentang kulit atom itu dari teori Niels Bohr. Sedangkan inti atom masih menggunakan teori dari Ernest Rutherford. Oke, itu tentang kulit atom dari Niels Bohr. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi yang bekerja pada atom itu sendiri. Energi yang bekerja pada akan kita bahas setelah membahas tentang momentum sudut. Karena di dalam atom itu kan elektron bergerak pada lintasannya. Lintasannya ini kan stasioner. Berarti elektron ini memiliki momentum sudut. Momentum sudut inilah dijabarkan dalam bentuk massa dikali kecepatan sudut dikali jari-jari lintasan elektron dikali sama dengan N. N itu kulitnya ada tadi N1, N2, N3, N4 kali N kali H dan per 2pi. H itu tetapan Planck. Nah, di sini N itu adalah bilangan kuantum, jadi bilangan kuantumnya 1, 2, 3, 4. Elektron mana yang keempat atau yang kedua atau yang ketiga. Ada massa, ada kecepatan sudut, ada konstanta Planck itu sebesar 6,6261 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon. Jadi ini besar daripada nilai konstanta Planck. Untuk jari-jarinya itu tergantung dari jari-jari lintasan dari masing-masing elektron. Untuk massa atom tergantung dari jenis atomnya. Massa atom hidrogen, massa atom oksigen, dan lain sebagainya dari suatu unsur. Nah, untuk nilai daripada jari-jari daripada lintasan pertama, elektron pada lintasan pertama atau pada kulit K itu sebesar 6,6261 kali 10 pangkat minus 11 meter. Nah, untuk kulit kedua dan berikutnya
kita menggunakan rumus Rn sama dengan N kuadrat dikali N1 meter. Jadi kalau misalnya kita mencari N2-nya atau kulit L, misalnya kita mencari jari-jari pada kulit L itu, kita menghitungnya dengan menggunakan persamaan R2 sama dengan 2 kuadrat dikali R1. R1 ini 6,6 kali 61 kali 10 pangkat min 11 meter. 6,6 261 kali 10 pangkat min 11 meter. Oke, itu tentang jari-jari pada atom ya, pada kulit atom. Untuk selanjutnya, energi pada kulit atom ini dapat berpindah jika memiliki energi yang lebih besar. Jadi energi pada lintasan setiap elektron ini memiliki energi tertentu. Dan elektron pada energi tertentu tersebut dapat berpindah jika menerima energi yang lebih besar daripada energinya. Nah, energi yang dibutuhkan untuk berpindah itu adalah sebesar En, ini berarti jumlah bilangan kuantum ya, energi pada bilangan kuantum pertama, kedua, ketiga, keempat. Maksudnya energi elektron pada lintasan pertama, atau elektron pada lintasan kedua, atau elektron pada lintasan ketiga, ataupun elektron pada lintasan keempat. Itu sebesar sama dengan minus 13,6 per N kuadrat elektron volt. Jadi minus 13,6 ini artinya tanda minus di sini menandakan kekurangan energi sebesar minus 13,6 untuk berpindah kulit. Jadi misalnya dari kulit 1, maka dia harus diberikan energi sebesar minus 13,6 per N kuadrat. Artinya N kuadratnya itu kan 1. N kuadrat sama dengan 1, berarti 13,6 per 1 kuadrat elektron volt. Oke, selanjutnya nilai N ini bisa N1, N2, N3 dan seterusnya, tergantung elektron pada kulit keberapa yang kita mau lihat. Kalau dia kulit ketiga berarti, atau kulit ke M, berarti N-nya sama dengan 3. Sekarang kita akan membahas bagaimana elektron berpindah kulit. Misalnya jika dari kulit pertama ke kulit ketiga, di sini dirumuskan E sama dengan En tujuan. Jadi energi tujuannya di mana? Oh, ketiga. Dikurang energi mula-mula. Jadi untuk berada di energi ketiga ini, ke kulit ketiga ini, maka energi tujuan dikurangi dengan energi mula-mula. Anggaplah energi mula-mulanya 1, energi tujuannya 3, berarti energi pada kulit ketiga dikurangi dengan energi pada kulit ke-1. Atau digambarkan dalam persamaan, energi sama dengan minus 13,6 dikali 1/n kuadrat tujuan dikurang 1/n kuadrat mula-mula. Dalam istilah perpindahan kulit, dalam pembahasan kulit atom, ada istilah eksitasi dan transisi. Kalau eksitasi berarti perpindahan elektron dari dalam ke luar. Jadi dari dalam itu berada di kulit pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dari, anggaplah pertama ke kulit kedua. Kalau transisi dari luar ke dalam, jadi dari kedua ke pertama. Nah, itu pembahasan tentang teori atom menurut Niels Bohr. Berikutnya kita akan membahas tentang inti atom menurut Ernest Rutherford. Kita akan fokus membahas tentang inti atom. Oke, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.